Kembali lagi di Generasi Mecin, kita masih nongkrong-nongkrong di pinggir kolam renang Hotel Aston TB Simatupang, masih barengan Yota, atlet e-sport, dan juga ada seorang sosiolog, ada Bapak Agus. Tadi kita lagi ngobrolin perkembangan e-sport atau game online atau main game di handphone, di PC. Nah, masalahnya ada gap generasi ya, Pak Agus, dari orang tua dan anak-anaknya gitu. Yang sebenarnya kalau dulu mungkin kamu ini main game terus mau jadi apa sih? Nah, anaknya sekarang bisa jawab, saya mau jadi atlet. Bisa dong kayak gitu kan. Bahkan kalau nggak salah kemarin Pak Presiden juga sudah bikin spesifikasi kayak sekolah kejuruan khusus untuk e-sport. Udah sedetail itu gitu. Nah, sebagai orang tua tuh bagaimana mengerti perkembangan zaman sekarang sih, Pak Agus? Iya. Orang tua itu kan pada prinsipnya selalu dipenuhi dengan kekhawatiran. Tidak juga bisa misalnya orang tua hanya sekedar misalnya melarang anaknya, kamu nggak boleh main game misalnya. Tetapi juga tidak bisa menapi terhadap sebuah realitas bahwasanya ada juga ekses anak sampai kemudian berhenti sekolah 3 hari 3 malam dia misalnya tadi disebutkan di game online atau game center, anak-anaknya nggak mau sekolah. Nah, ini kan dampak ekses, sehingga peran serta di dalam keluarga itu kan menjadi penting. Apakah anak-anak ini yang main game ini semuanya adalah dalam kondisi orang yang sudah tercerahkan? Ternyata kan banyak juga yang anak-anak yang suka main game online ternyata orang tuanya tidak memiliki pendidikan, tidak ada sebuah pengertian ini anak saya harus gimana ya gitu. Saya sering ketemu dengan para orang tua yang mengeluhkan sudah 3 hari 3 malam anaknya tidak mau keluar dari kamar. Nah, ini case yang paling tidak harus kita sikapi bahwasanya peran di dalam sebuah keluarga, ayah ibunya itu juga ambil peran bagaimana kemudian kalau anaknya memang mau jadi atlet e-sport itu kan mereka paling tidak kan sudah cukup ada sebuah wawasan apa yang kira-kira harus dilakukan. Ada diarahkan ya, diarahkannya secara benar. Betul. Jadi kan bukan semata-mata anak ini menjadi maniak game online saja. Kalau dari segi sosiolog keilmuan gitu, definisi adiktif tuh kalau yang udah seperti apa sih, Pak Gus? Kapasitas adiktif itu yang disebut dengan adiktif itu kalau dia dalam kondisi sehari semalam dia tidak makan, tidak minum, dan dia bisa main game terus-menerus. Oh, udah se-ekstrim itu ya? Betul, sudah se-ekstrim itu. Dan itu kan kenyataannya kita ketemu dengan kayak begitu. Iya. Ada yang sampai seperti itu. Bahkan kita kemarin sempat ada yang viral, sampai orang tuanya datang ke warnet gitu, terus nyuapin anaknya, karena anaknya nggak mau lepas dari yang sedang main itu. Nah, banyak sekali dari sisi, ada yang maknya nyuruh pulang juga ada. Iya. Lagi gitu. Nah, kalau dari Yot, dari keluarga gimana ya? Pas sekarang emang daily hari-harinya sebagai atlet e-sport atau ada pekerjaan lain? Sebenarnya gue ada pekerjaan, tapi gue juga sekarang udah 7 tahun kerja di industri game. Jadi develop game atau marketing promosi? Lebih ke arah marketing dan juga event. Gitu. Nah, gue sendiri ya, sebenarnya gue salah satu orang yang mungkin beruntung juga punya keluarga yang akhirnya bisa ngerti lah gitu bahwa industri game ini sekarang memang punya benefit yang bagus untuk anak muda gitu. Walaupun sebenarnya tadi yang udah Pak Agus bilang, dulunya juga gue salah satu anak yang bisa dibilang bandel juga gitu. Kayak nggak dilarang sih untuk main game, cuman dibatasin lah. Jadi kalau Senin Jumat misalkan nggak boleh diumpetin main game. Sama dulu juga Nintendo diumpetin, Sabtu Minggu dikeluarin kan. Kayak gitu ya. Jadi sama ya? Ya bandel-bandel lah gue dulu. Tapi pada akhirnya yang dibutuhkan itu memang semacam pembuktian lah kasarnya. Jadi bahwa sekarang itu industrinya memang sedang bergerak ke arah yang berbeda dibanding generasi dulu. Nggak ada larangan ya. Nah, cara ngiyakinin orang tua kalau ini e-sport pilihan hidup dan bisa menjamin masa depan tuh gimana? Pas udah ada duitnya biasanya tuh? Iya betul, pas udah ada duitnya. Jadi udah tahu ini misalkan penghasilannya tetap gitu atau stabil dan juga
udah ada jenjang karirnya. Misalkan dari turnamen tingkat wilayah gitu, kita ke turnamen nasional, lalu dari turnamen nasional ke turnamen internasional gitu contohnya. Dan juga sekarang di industri game e-sport ini juga banyak banget pilihan karirnya, karena sekarang e-sport itu sebenarnya udah jadi entertainment. Jadi kita nggak cuman bisa jadi seseorang yang di depan layar, tapi juga bisa jadi balik layar gitu. Gitu. Saya setuju sih, sekarang emang game online dan e-sport ini sangat maju ya. Ini menarik juga dengan bergantinya culture dan sosialisasi dengan manusia. Agak terganggu nggak sih Pak dengan perkembangan game online sekarang? Bagaimana manusia berinteraksi dengan antara manusianya? Ya. Yang pasti ada pergeseran di tengah masyarakat. Masyarakat mengalami apa yang disebut dengan shock culture. Siapa sih yang kita menduga orang generasi tahun 90-an yang dulu tidak pernah main game, kalau main game main bola atau main catur, tiba-tiba sekarang ada game online. Pasti semua orang muntah-muntah ngelihat ini. Betul. Gitu. Saya aja yang sebagai orang tua ngelihat anak saya setiap hari lihat YouTube orang main game gitu. Anak bapak juga nonton ya? Suka nonton gitu. Iya, nonton orang main game kan? Orang main game. Saya tanya anak saya, "Dek, serunya apa sih?" Ini kan seperti kayak orang yang sudah maniak terhadap sepak bola terus ngeliatin bola gitu. Iya. Nah, sekalipun nggak bisa main bola kan dia seneng lihat orang main bola. Nah, ini yang menurut saya juga tidak bisa kan kemudian orang tua melarang serta-merta udah nggak boleh main, nggak boleh nonton, nggak boleh main gitu misalnya. Tetapi ada saat paling tidak orang tua itu perlu ada yang disebut dengan momen keluarga. Perlu ada kalanya anak-anak itu di tengah mereka sibuk, orang tua ngomong, ketika kita sudah saatnya makan malam bersama, yuk semua handphone, gadget kita taruh di tengah, kita ngobrol. Yang kita hilang ini kan sebenarnya posisi hilang di tengah masyarakat karena shock culture itu adalah kehilangan keakraban di dalam keluarga. Anaknya main game, bapaknya sibuk pegang HP gitu, mamanya pegang HP, obrolan kan jadi hilang. Iya. Nah, ngobrol sih di WhatsApp tuh. Ada WhatsApp. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang semua orang terhenyak dengan kondisi realitas ini. Artinya kan bukan hanya persoalan. Tapi memang ada terjadi pergeseran nilai sosial berarti ya dengan adanya bukan game online aja berarti penyebabnya ya, memang teknologi ya. Betul. Nah, teknologi ini kemudian menyangkut di dalamnya juga ada tentang game online itu. Kita kan seperti tercerabut dari akar kemanusiaan kita. Kita lebih bapak sama anaknya ngobrol sama anaknya lewat WhatsApp, terus main bareng-bareng pakai PUBG gitu. Ternyata bapaknya di Jakarta, terus anaknya ada di New York misalnya. Itu kan sudah terjadi kayak begitu. Nah, bagi masyarakat khususnya di Indonesia ini kan masyarakat kita masih ada yang masih agraris, ada yang industri, belum semuanya sepenuhnya masuk pada teknologi informasi. Mereka kan terkaget-kaget. Gitu. Ini gimana terus menyikapinya? Nah, kan perlu ada sebuah edukasi bagaimana masyarakat. Yuk kita sama-sama. Tidak perlu kita kemudian membatasi kreativitas. Kita dukunglah kreativitas teman-teman yang jadi atlet e-sport. Tetapi juga kita mengedukasi agar kita tidak kehilangan sisi kemanusiaan itu. Ini menarik kalau ngomongin regulasi untuk membuat sesuatu yang lebih tetap human ya. Kalau di negara-negara berkembang tuh salah satu contoh supaya manusia dan keluarga tetap bisa berinteraksi. Beberapa pusat perbelanjaan di Eropa lah saya ambil contoh, tiap Sabtu dan Minggu tuh tutup lebih cepat. Iya, tiap malam Minggu. Jadi emang itu waktunya untuk keluarga atau untuk nongkrong sama teman-teman. Makanya pusat mall tuh tutup lebih cepat. Nah, itu kan ada dorongan dari pemerintah. Nah, saya juga mau nanya nanti ya ke Yota, katanya ada beberapa regulasi di negara lain juga yang sudah membuat regulasi pembatasan permainan mobile phone ini ya. Yot, ada kan di Cina ya? Iya. Di Cina, di Amerika gitu-gitu, Eropa juga ada.
Kalau di Amerika Eropa Cina yang itu gua kayaknya nggak ada sih. Nggak ada ya? Tapi yang di Tiongkok sama Korea ini, yang mereka ngeberlakuin pembatasan jam bermain. Oke, menarik. Gitu. Karena Korea ini salah satu akses internet yang paling cepat di Asia ya. Oke, kita bakal bahas lagi abis yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.